recording. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penggunaan animasi di PowerPoint. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih dulu kepada OneSkill, tempat saya berguru di YouTube, dan sekarang saya sedang mengikuti kelasnya untuk presentasi yang tidak kalah menariknya, dan nanti insya Allah juga akan saya share setelah saya menyelesaikan kelas tersebut. Jadi animasi yang kita pelajari di sini adalah seperti ini. Bagaimana menu-menu terlihat di awal dan kita langsung bisa pindah pada slide-slide berikutnya hanya dengan mengklik bahagian depan dari menu-menu seperti ini. Seperti ini jadinya. Oke, dan kita bisa kembali kapan saja. Dan kita juga bisa memilih menu mana saja yang akan kita masuki untuk kemudian kita jelaskan. Nah, bagaimana cara membuat yang seperti ini? Baik, di sini kebetulan karena sudah ada, jadi saya add section dulu. Section pertama ini misalnya saya katakan awal rename, kemudian saya membuat lagi add section yang kedua, misalnya di sini adalah karena saya ingin supaya persis kita membuat seperti yang ada di bahagian awal ini ya. Seperti ini, semuanya sudah ada. Jadi kita tinggal akan mengcopy kembali apa yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di part kedua ini, karena kita sudah ada di part 2, maka saya langsung saja insert blank. Saya pakai blank, kemudian palet-palet warna ini itu kita ambil dari colors.co. Kebetulan yang saya pakai tadi itu adalah yang ini, Purple Solid. Jadi ini caranya boleh kita langsung mau di quick view seperti ini. Kemudian saya copy aja, saya screenshot di sini. Kemudian saya pindahkan ke sini. Dari screenshot ini kemudian saya crop karena kita hanya menginginkan warna-warna ini ya, yang kecil aja. Nah, ini tidak perlu yang besar-besar tadi. Oke, screenshot, oke. Saya pindahin ke atas seperti ini, kemudian saya duplicate sebanyak 7 kali ya. Saya duplicate sebanyak 5 kali saja dulu karena ini ada 7 slide semuanya seperti yang Anda lihat ada 8 slide dengan thank you-nya, tapi saya menggunakan warna yang sama. Saya hanya membolak-balik saja warna yang sudah ada ini. Jadi di sini saya duplicate aja seberapa saya inginkan. Kalau 7 berarti menjadi 14 lah, gitu ya. Kemudian bagaimana cara pewarnaannya? Jadi di sini kita masuk ke garis format background, pilih solid, fill, ambil color, kemudian eyedropper, lalu kita masuk di sini. Nah, lakukan hal yang sama untuk sisanya, solid, eyedropper, pilih ke warna kedua, sama, lakukan hingga selesai. Dan ini kayaknya sebentar ya, saya kayaknya perlu duplicate lagi deh setelah ini. Oke, saya sekarang ada di sini. Eyedropper kayaknya itu pindah ke sini ya, pindah sekali. Kemudian eyedropper ke sini dan terakhir saya memilih warna yang kembali gelap. Nah, jika sudah selesai, maka masing-masing slide-nya hilangkan bahagian pewarnaannya tadi. Kita tidak menginginkannya lagi. Right. Nah, yang kita saksikan di sini yang pertama itu adalah hapus.
Yang bagian pertama di sini kita menggunakan dulu icon-icon ya. Di sini ada beberapa icon karena saya tadi menggunakan 8 dan saya menggunakan 7 icon di sini. Kita cari dulu iconnya. Saya coba ingat ada icon lampu, kemudian target, kemudian timbangan, kemudian buku, kemudian activity dan juga thinking. Oke. Jadi untuk mendapatkan icon-icon itu kita masuk ke insert. Oh ya, maaf saya lupa sampaikan bahwa untuk mengerjakan yang ini maka setidaknya kita menggunakan Office 2019 atau setelahnya. Kita masuk ke icon. Di sini sudah ada. Tadi itu saya sudah mengambil yang ini, kemudian saya mengambil ada target, ada ini thinking, kemudian apa lagi ya? Kemudian ada thank you untuk yang terakhir, nggak perlu kali nanti itu terserah. Ada bulb, sudah ada 4, apalagi ya, ada bulb, ada ini sudah 5. Kayaknya ada tadi kolaborasi, activity and collaboration. Bentar ya. There you go. Ada ini, kemudian satu lagi kali ya. Ada setting, ada. Oke, saya coba insert dulu sambil saya mencoba mengingat di sini apa yang masih kurang. Maaf. Oke, oh timbangan. Ada timbangan tadi. Saya coba cari di sini. Oke, there you go. Nah, sekarang semuanya kita sudah punya di sini ya. Seperti yang Anda lihat, ini ada di dalam sini semuanya. Tapi kita ingin mengupasin satu-satu. Yang pertama itu adalah balon lampu ini. Maaf, ini agak gelap, tapi no problem. Sebentar lagi saya akan membuatnya lebih jelas. Setelah balon lampu ini, kita masuk ke target tujuannya. Dari tujuan ini, kemudian dia ke dari tujuan, biar saya ingat ya. Oh, low-nya, low, kemudian book. Low dulu, kemudian ada bukunya. Setelah book itu ada activity sepertinya. Kemudian ada setting dan terakhir ada refleksi. Oke. Tak satuin dulu biar lebih jelas supaya kita bisa melihatnya dengan jelas seperti ini. Kemudian saya arrange, saya mau align dia, align center. Kemudian juga kita menginginkan dia benar-benar distribute vertically seperti ini. Lalu tak kecilin dikit. Oke. Seperti ini. Alright, so far so good. Sekarang saya mau copy dia. Saya paste, saya punya 2 sekarang. Saya punya 2 sekarang. Dan sekarang satu warna ini saya hitamkan. Kembali saya hitamkan karena tidak apa-apa, saya akan kirim dia keluar. Berikutnya saya akan membuat shape lingkaran, tindih shift supaya lingkarannya proporsional. Di sini saya mau melihat size-nya, saya lock aja size-nya. Alright. Kemudian saya memilih warna putih dan no outline. Ini nanti tak masukin sini ya. Seperti itu. Oke, ini saya Ctrl C dan copy sampai 8. I don't know whether it's already old or not. Kemudian saya pastikan ini send to back. Send to back. Kemudian saya atur satu persatu kembali ke sini.
Saya atur satu persatu dulu, nggak apa-apa diginiin, nanti kita bisa align kembali. Bisa juga di grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah kelebihan. Oke. Nah, sekarang saya coba align diagonal. Kemudian supportnya align center. Ya, seperti itu. Saya pastikan kembali lagi apakah sudah distribute vertically on. Oke, there you go. Dan sekarang ini saya bring to front dan saya masukkan ke sini. Oke. Kita lihat di sini bahwa dia tidak begitu rapi, jadi kita bisa melakukan pengrapi-rapian ya. Kita rapiin, masukkan pas. Ini udah, ini mau naik sedikit. Ini juga. Oke. There you go. Udah. Kita grouping lagi. Dan kita bawa dia keluar pas di garis di ujung sini ya. Oke. Lalu ini satu persatu kita grouping begini. Saya kan tidak grup ya, jadi ini untuk antara lingkaran dan juga icon yang kita gunakan, Ctrl G. Gunakan semua Ctrl G-nya. Ini baru satu, berarti belum masuk. Dua, yakinkan dua garis. Baru dia tergrup. Ctrl G. Ctrl G. Ctrl G. Kemudian satu lagi. Sekali lagi semuanya ini sudah di Ctrl G dan saya kirim dia ke belakang. Send to back. Sementara yang ini kita dekatkan ke sini. Kalau yang ini dia harus kita kirim dia ke depan. Nah, next step-nya adalah kita membuat rectangle di sini. Kalau Anda lihat tadi di sini kan ada garis ini ya. Ada rectangle. Rectangle-nya kita ganti warna putih dan no outline. Nah, ini saya send to back supaya garisnya kelihatan. Kita lihat proporsi kotaknya apakah udah sesuai lebar di samping dan di kanan. Saya kira cukup ya, atau kita kecilin dikit aja. Masih dikit, oke. Alright. Ini sudah seperti yang kita inginkan. Nah sekarang, karena ini seperti yang Anda lihat di sini, ini kan ada ceritanya perpindahan dari halaman-halaman itu. Jadi kita mesti mengatur dulu di sini linknya. Perhatikan saya sekarang berada di halaman 9 hingga ke halaman 16. Jadi saya ada di halaman 9. Saya klik dulu icon yang pertama, kemudian insert, saya link ke halaman 9. Ke halaman 9, oke. Kemudian saya pilih lagi yang ini, saya link, tadi mulai dari halaman 9 ya, jadi sekarang saya pilih halaman 10. Oke. Berikutnya ini adalah halaman 11. Oke. Ini udah halaman 11 tadi ya. Kemudian I got confused now. Ini halaman 9. Halaman 10, kemudian ini ke halaman 11, oh 12. Oh, kalau ini berarti halaman 13. Maaf.
Maafkan, halaman 13. Kemudian yang ini adalah halaman 14. Oke. Dan yang terakhir, halaman 15. Oke, there you go. Untuk membuktikannya saya lihat dulu seperti ini. Kita akan belum melihat perpindahannya seperti apa, tetapi yang jelas lihat perubahan warna dari yang sangat gelap ini menjadi yang lebih terang sedikit ya. Kita lihat, coba. Oke, iya kan? Jadi halaman pertama tadi yang gelap, kemudian kalau misalnya saya pindah ke sini, maka dia pindah ke warna yang lebih terang lagi. Seperti itu. Oke, itu yang kita inginkan. Nah, sekarang saya perkecil dulu kembali. Mulai beraksi. This is the main activity di sini ada. Nah, kita kotak di bagian putih ini kita klik, kemudian ngambil garis di tengah, kemudian tekan Shift dan Ctrl, kemudian kita tarik. Kita butuh garis yang panjang di sini. Kita butuh garis yang panjang. Oke, saya lepas. Sekarang yang ini saya Ctrl Alt semua vektor yang ada di sini, kemudian saya Ctrl X karena saya ingin bekerja mulai dari tengah. Ctrl X. Jadi saya ingin bekerja di kotak ke berapa ya? Di kotak 1, 2, 3, di kotak ke-12 sepertinya. Di kotak ke-12. Ya, ini di kotak ke-7 ya. Kemudian Ctrl V. Nah, bismillah saya akan bekerja. Apa yang akan dikerjakan? Kita menginginkan tadi bahwa ada yang seperti ini. Sehingga kita akan membuat garis yang ini. Alright. Oke. Caranya adalah saya mengambil dulu garis ini, saya bawa ke tengah. Saya pastikan dia berada di tengah. Untuk memastikannya, maka saya membuat dia align center. Seperti itu. Kemudian untuk memudahkan pekerjaan saya juga, saya akan mengganti dulu latar belakang warnanya dengan yang warna kuning agar bagi saya lebih mudah terlihat. Kemudian saya pindah pada garis putih ini, saya tarik juga, saya letakkan dia di tengah, pas di garis, seperti itu. Kemudian saya ingin rotasi dia seperti ini. Oke. Rotasi dan saya ingin dia berada di bluish ya. Align middle. Oke. Kemudian tapi sebenarnya cuma sekedar panduan doang itu ya. Saya tarik dia ke bawah seperti ini. Oke, pas di tengah di garis itu. Setelah sampai di sini, saya akan saya menginsert satu shape lagi, yaitu segitiga. Segitiganya seperti ini. Segitiganya saya akan memberinya warna hijau juga agar lebih mudah terlihat dari warna kuning ini. Segitiganya saya flip vertikal. Seperti ini. Pastikan si kuning ini ada di depan. Saya bolak-balik mengirim dia ke depan, bring to front. Saya masukkan segitiganya ke sini. Mungkin kita tambah ukuran di sini. Ya. Seperti ini. Ini masih terlalu panjang, jadi saya ingin squeeze dia ke bawah. Oke. Tarik dia ini. Pastikan berada di tengah align center. Oke, sudah cukup. Apakah sudah cukup atau masih ingin di squeeze lagi? Alright. Oke, sudah seperti ini. Cukup. Kalau sudah seperti ini, maka kita klik kotak putih, kemudian kita shift dan klik yang segitiga, kemudian pilih save format untuk bagian subtract. Nah, ini yang kita inginkan.
ini baru berbentuk segitiga, tetapi sebenarnya yang kita inginkan tadi adalah bulat. Oke, untuk kembali saya mengembalikan dulu warna ini ke putih. Shape fill tadi ke putih. Alright. Dari rectangle tadi saya klik kanan, kemudian pilih edit point sampai kita melihat segitiga ini. Klik segitiga ini, ya sampai lihat garis putih itu, kemudian Ctrl dan Shift untuk membuatnya dia bergerak seimbang antara kiri dan kanan. Kurang lebih barangkali kita menginginkan dia seperti ini. Sip. Kemudian yang ini kalau kita sudah happy dengan yang ini, tidak usah diapa-apain lagi sih. Kalau kita sudah merasa jaraknya udah oke, kita lihat dulu apakah dia udah berada di samping ya. Oke, tapi kalau kita menginginkan dia juga naik sedikit curve-nya seperti ini, itu juga bisa. Shift, kemudian ambil satu di sebelah kanannya, masuk ke sini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya diinginkan misalnya model yang tadi udah cukup sih, maka kita cukup andu-andu aja seperti ini. Kalau mau, gitu ya. Tapi memang sepertinya saya tadi menginginkan ini sedikit dia masuk ya. Terus, ya. Yang ini, sorry. Yang ini boleh kita naikkan sedikit, maaf. Oke. Ini kalau misalnya mau dijauhin dikit juga bisa. Saya kira cukup ya. Ini ditarik ke sana dulu biar dia betul. Oke, saya kira cukup seperti ini. Nah, kalau udah puas dengan bentuk yang seperti ini, maka kita kembalikan posisinya ini. Ingat tadi kan kita apa namanya, kita rotate dia, jadi kita kembalikan posisinya ke rotate 90%, kemudian kita align middle. Nah, perkecil, modalnya seperti ini. Jadi kita kembalikan dia ke ujung seperti ini. Dia taruh di tengah. Ini juga kembali. Tapi kembalinya dia ke sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kecilin dikit lagi ya. Bagaimana penempatannya? Apakah kita nanti akan ada bantuan dari ini ya, dari ada kita lihat dari garis merah yang ada di sini, bantuan dari PowerPoint yang akan mengantarkan kita pada posisi di tengah. Saya juga menggunakan garis bantu ini di sini ya. Oke, alright. Seperti ini. Nah, kemudian yang bagian gambar yang terblur yang saya pilih tadi warna abu-abu, kita pakai no fill supaya dia tidak kelihatan seperti itu. Nah, sekarang kita kontrol Alt lagi, kontrol C, lalu saya pindahkan ke semua halaman. Nah, disinilah kita akan bekerja. Saya pindahkan ke semua halaman, kecuali halaman terakhir, karena halaman terakhirnya tadi itu kan isinya cuma thank you saja ya. Oke. Nah, sampai di sini kita coba tes dulu. Ini saya belum pindah-pindah ya. Ini karena kita belum memindahkan garis putihnya. Nah, sekarang adalah tugas kita untuk membuatnya berpindah. Kita mulai dari halaman pertama. Nah, di halaman caranya adalah garis yang ini, saya sih memilihnya caranya seperti ini, dimasukkan sejajar. Nanti ada bantuan ya, bantuan dari PowerPoint nih yang ada garis sebentar.
Oke, there you go. Kita simpan di situ sedikit putihnya. Oke, kemudian yang ini ingat kita kasih no fill. Kemudian warna ini kita kembalikan, warna lingkaran ini, kemudian warna asli kembali ke saya pakai tadi tipe yang ini ya, yang nomor 3. Kemudian klik ke rectangle, pakai shift, dan kita dorong dia ke atas. Oke, cari posisi yang pas. Ups. Oke, seperti itu. Lalu kita pindah ke halaman kedua. Sama ini masuk ke sini. Oke. Yang garis ini kita kayak no fill. Kemudian yang ini sekali lagi kembali, ini bolak-balik kita mengerjakan ini karena kita menggunakan dia sebagai pola. Ini kembalikan ke warna aslinya kembali. Iya, maaf, kotak putih rectangle. Pakai sih, kita ke atas. Oops. Why is quite hard? Kalau ada merasa kesulitan, misalnya posisinya ini aja yang diatur lagi. Nah, seperti itu. Sama seperti tadi yang ini ya, kalau misalnya merasa kesulitan tadi kurang happy dengan ini misalnya, jadi ini yang saya pindahin. Gitu. Ini udah. Kemudian ke 11 dia garis ketiga. Oke. Fill. Yang ini kembali ke tempatnya semula. Kemudian kita pilih warna ketiga dan garis putih shift ke atas. Okay, the position that alright. Kemudian 12 tadi kan udah 12 tidak perlu berubah. Sekarang kita pindah ke slide 13. Kita sekarang ada di sini. Iya. Posisikan sejajar. Lalu kembalikan ke pinggir. Warnanya juga dibalikin sekali lagi. Kita klik garis putihnya dan turun. Nah, berikutnya saya sekarang ada di sini. Iya. Dan halaman terakhir. Kok nggak berjejer ya? Nggak. Saya nggak lihat garisnya. Oke. Fill. Oke. Aja ya. Susah saya pakai ini. Oke. Alright. Nah, sekarang kita oke, satu hal lagi. Ini kita sudah lihat dia sudah bisa berpindah. Ya. Tapi kita tidak melihat bahwa perpindahan ini smooth karena kita belum
memberikan transisi. Jadi transisi yang kita gunakan di sini adalah yang morph. Maaf, yang morph. Kemudian kita atur durasinya. Ini adalah 00,50. Oke, sekali lagi. Dan sekali lagi semuanya kita lakukan ya. Ini 00,50. Morph 0,50. Morph. Hasilnya kerjakan sampai di halaman maaf 0,50. Morph ini sepertinya memang adanya di Office 2019 ke atas ya. Jadi memang menjadi persyaratan ya, ya menjadi persyaratannya untuk animasi yang seperti ini menggunakan Office yang 2019 atau 2021. Oke. Dan kita coba lihat ya seperti apa penampakannya, perbedaannya. Sih, kita sudah melihat di sini yang berpindah. Untuk isinya kan saya tinggal copy dari atas saja ya. Saya sudah punya tadi di sini, jadi ini hanya sekedar demo aja. Yang di bagian atas belum ke copy. Oh, satu-satu yang tercopy di bawah sekali. Terlalu enggak mau dia. Terlalu siapa yang mengatakan itu tadi nggak copy? Kita pakai manual mengkopinya. Alright. Sekarang can I just get all of it or to do? Dan yang terakhir adalah ini, refleksi. Nah, kemudian ada di halaman terakhir yang thank you. Yang thank you ini saya tidak menggunakan transisi seperti sebelumnya ya. Seperti yang Anda lihat di sini, kalau di halaman sampelnya, misalnya saya pindah ke sini, kemudian saya pindah lagi, maka dia modelnya seperti itu. Anda boleh menggunakan, kalau di sini dalam hal ini saya menggunakan ini ya. Saya pakai insert, kemudian saya pakai zoom, slide zoom, dan saya pindah ke halaman yang terakhir itu, slide 16, kemudian insert, jadi dia masuk ke sini, lalu tak kecilin, saya simpan di sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya dari sini ya. Oke. Ya. Oke. Seperti ini dia penampakannya. Nah, either saya mau ke next atau saya klik di sini juga bisa. Thank you. Seperti itu. Jadi dari sini
Saya bisa kemana saja saya kan posisinya sekarang berada di halaman terakhir, saya ingin ke halaman depan, saya ingin ke activity, saya ingin prosesnya, dan halaman terakhir, thank you. Saya kira demikian untuk tutorial animasi dengan menggunakan PowerPoint, particularly penggunaan tadi transisi morph. Terima kasih, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dengan trik dan tip membuat PPT yang lebih menarik lagi di masa-masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.